said no, onion. Right now, her rules supersede the state. I'm coming. Get this to my doctor. Hi, Tammy. You think you can break up with me? Begitulah yang dirasakan oleh cewek cantik bernama Harper ini. Harper adalah asisten pribadi bos jutek dan galak bernama Christine di suatu perusahaan situs berita olahraga terkenal. Malam itu, seperti biasa, Harper harus lembur karena dia tak boleh pulang sebelum bosnya pulang. Christine lalu menyuruh Harper beli makan. Dengan sigap, Harper langsung memesan makanan lewat GoFood. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Charlie sedang menunggu bosnya rapat. Sama seperti Harper, Charlie ini juga asisten pribadi. Bosnya adalah seorang pengusaha kaya bernama Rick. Waktu lagi nunggu si bos, pacar Charlie yang bernama Susan menelpon. Malam ini sebenarnya Charlie dan Susan udah janjian mau pergi kencan, tapi gara-gara harus lembur, rencana itu jadi berantakan. Setelah urusan Rick selesai, mereka berdua kemudian kembali ke kantor. Di sana Charlie memberitahu tadi siang mantan istri Rick nelpon ngasih kabar kalau dia mau nikah lagi. Rick pun kesal. Sambil terus ngomel-ngomel, Rick minta Charlie beli makan malam. Mendengar itu, Charlie bingung di mana cari restoran yang masih buka larut malam begini. Tapi karena perintah bos hukumnya wajib, mau nggak mau Charlie bergegas pergi. Di lobi gedung, kebetulan dia melihat Harper sedang berdebat dengan kurir makanan. Dari obrolan mereka, Charlie tahu kalau Harper lupa bawa uang cash buat bayar makanannya. Sedangkan si kurir nggak mau terima pembayaran lewat transfer, cuma mau cash. Charlie pun membuat kesepakatan. Dia bayarin cash makanannya asalkan Harper mau bagi dua buat bosnya juga. Karena nggak punya pilihan lain, Harper setuju. Jadi Charlie dan Harper ini kerja di satu gedung yang sama, cuma beda lantai aja. Perusahaan Christine di lantai 2, perusahaan Rick lantai 4. Keesokan harinya di kantor, Charlie minta tolong ke anak magang untuk menggantikan pekerjaannya sebentar agar dia bisa makan siang sama pacarnya. Charlie menjelaskan kerjaannya gampang banget kok. Dia cuma perlu ikut kemanapun Rick pergi. Jangan melamun, jangan izin ngencing, jangan bersin, kalau perlu jangan nafas. Dan yang terpenting, jangan bahas apapun yang berhubungan sama mantan istri Rick. Tapi baru juga mau pergi, mendadak Charlie mendengar suara teriakan Rick. Ternyata tuh anak magang malah ngasih undangan pernikahan mantan istri Rick. Akibat kejadian itu, si anak magang pun dipecat. Lagi-lagi rencana Charlie dan Susan batal. Malamnya seperti biasa, Harper lembur. Ketika sedang bekerja, ada tamu baru keluar dari ruangan Christine, bilang kalau Christine adalah bos yang sangat baik. Harper sangat beruntung bisa kerja jadi asisten pribadinya. Mendengar ucapan barusan, Harper cuma bisa senyum sambil istighfar. Harper kemudian pergi ke kantor Charlie untuk ganti uang makanan kemarin. Dia di situ curhat. Dia lelah setiap hari harus lembur sampai larut malam nemenin bosnya kerja. Padahal Harper juga pengen main jalan-jalan cari cowok kayak temen-temennya. Apalagi karena jadwal kerjanya yang terlalu padat, dia jadi tak pernah punya waktu untuk mengerjakan cita-citanya menjadi penulis artikel. Charlie yang merasa nasib mereka sama pun ikut curhat. Gara-gara sibuk kerja, dia tak pernah bisa punya waktu berduaan sama pacarnya. Di tengah obrolan, Harper dapat ide. Gimana kalau mereka berdua membuat Rick dan Christine saling jatuh cinta? Selama ini sikap kedua bos mereka galak mungkin karena terlalu stres kerja. Jika orang sedang jatuh cinta, pasti hidup akan lebih berwarna.
Christine dan Rick nggak akan stres kerja lagi, nggak akan lembur lagi, nggak bakal marah-marah. Pekerjaan akan berkurang dan asisten pribadi seperti mereka jadi bisa punya banyak waktu luang. Namun Charlie justru mentertawakan ide gila Harper itu. Besoknya Harper menunjukkan jadwal Christine selama sebulan serta daftar apa aja yang disukai dan tak disukai Christine, sambil bilang kalau mereka berdua tahu kesukaan bos mereka. Bila bekerja sama, maka rencana perjodohan ini pasti akan berhasil. Charlie di situ kaget. Dia tak menyangka ternyata rencana gila Harper kemarin serius. Namun meski sudah diyakinkan panjang lebar, Charlie tetap tak mau. Charlie lalu pergi ke pertunjukan drama sekolah anak Rick. Tak lama kemudian Susan datang. Karena jadwal yang padat, Charlie terpaksa mengajak Susan kencan nontonin drama anak Rick ini agar bisa sekalian kerja. Dengan muka bete, Susan bertanya kenapa Charlie mengajaknya ke sini, padahal dia berharap bisa makan siang romantis di restoran mewah. Melihat pacarnya mau pergi, Charlie mencoba membujuk. Ia menjelaskan sebentar lagi dia akan naik jabatan, naik gaji, dan punya banyak waktu luang. Mendengar kabar kenaikan jabatan barusan, Susan gak jadi pergi. Saat Rick datang, lalu mereka menonton drama anak Rick. Charlie terdiam merenung. Dia merasa jika seperti ini terus, maka hubungannya dengan Susan akan terancam. Selesai acara, Charlie pun menemui Harper kemudian berkata bahwa dia ikut rencana Harper. Sepulang kerja, mereka berdua mulai menyusun skenario bagaimana caranya menjodohkan kedua bos mereka. Setelah diskusi panjang, Charlie dan Harper akhirnya sepakat untuk mempertemukan bos mereka di dalam lift yang error. Keesokan harinya, dengan bantuan petugas gedung, rencana perjodohan dalam lift pun dimulai. Tapi pas Christine sama Rick masuk lift, tiba-tiba ada petugas paket ikut masuk. Oh my God! Let it go, Rick. Let it go. What are you doing? Stop that right now. I need to be free of this. Maybe we can make a rope. I gotta pee. Don't pee. If you pee, I will end your life. Oh, do not pee in there. Do not pee in there. Rencana gagal total. Di kantor, Harper masih belum menyerah. Ia memberitahu Christine kalau cowok yang tadi kejebak lift bareng minta nomor telepon Christine. Harper bilang cowok itu namanya Rick dan dia adalah seorang pengusaha sukses. Di sisi lain, Charlie juga melakukan hal yang sama. Ketika dapat waktu senggang, Charlie buru-buru menelpon Harper untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Harper memberitahu besok Christine dan Rick punya jadwal yang sama, yaitu menonton pertandingan baseball. Tugas mereka berdua hanya harus mengatur agar tempat duduk bos mereka berdekatan. Esok hari di lapangan baseball, Harper membayar petugas untuk mengarahkan kamera ke arah Christine dan Rick saat momen kiss cam nanti. Jadi di setiap jeda pertandingan baseball, biasanya panitia membuat acara hiburan agar penonton gak bete nungguin babak selanjutnya. Ada adu joget, ada juga yang namanya kiss cam. Kiss cam itu kalau ada dua orang penonton tersorot kamera, maka mereka harus berciuman. Sepanjang pertandingan, Harper dan Charlie terus mengawasi bangku bos mereka dari kejauhan. Di tengah pertandingan, Charlie iseng membuatkan Harper akun Tinder atau aplikasi kencan online, lalu memfotonya untuk foto profil sambil bilang kalau cowok akan tertarik sama cewek yang suka olahraga. Waktu Christine datang, sekarang hanya tinggal menunggu momen kiss cam. Oh my God. No need to be shy.
akhirnya rencana penjomblangan sukses. Charlie dan Harper sangat senang sebentar lagi mereka berdua bisa bebas. Keesokan harinya saat Harper sampai kantor, dia bingung kenapa Christine belum datang, padahal biasanya bosnya orang paling pertama datang. Tak hanya Christine, tapi Rick juga sama. Beberapa jam kemudian barulah dua bos itu datang. Dalam ruangan, Christine bertingkah sangat aneh. Dia ketawa sendiri sambil ngomongin cowok seperti sedang jatuh cinta. Siangnya, Harper memberitahu Charlie kalau hari ini dia pulang cepat karena Christine sedang pergi. Ternyata Charlie juga sama. Ini pertama kalinya mereka bisa pulang lebih cepat dari para karyawan lain. Sebelum pulang, Harper berterima kasih berkat akun Tinder yang Charlie buatkan kemarin. Dia jadi dapat kenalan cowok keren, dan malam ini rencananya dia sama tuh cowok mau kencan. Mendengar itu, Charlie ikut senang. Esok hari di kantor, Christine mendadak marah-marah kenapa teleponnya nggak bunyi. Awalnya Harper bingung karena telepon Christine baik-baik aja, nggak rusak sama sekali. Tapi seketika dia sadar Christine sedang marah gara-gara Rick nggak nelpon dia. Harper segera menyuruh Charlie membujuk Rick untuk menghubungi Christine. Waktu Rick menelpon, Christine langsung bahagia. Besoknya Charlie mendengar Rick sedang curhat sama temennya. Rick bilang kalau dia suka sama cewek yang dandan cantik dan pakai baju feminim. Waktu jam istirahat, Charlie memberitahu Harper informasi tadi. Harper kemudian membuatkan jadwal agar Christine mau pergi ke salon. Hari demi hari, Harper dan Charlie terus bekerja sama, berusaha membantu agar kedua bos mereka semakin dekat. That one is nice, man. The second time matters more. Take it the rest of the day. Suatu hari ketika Charlie baru sampai kantor, dia melihat Rick sedang mengamuk menghancurkan barang-barang. Pas mau buka laptop, Rick kesal kenapa password laptopnya salah terus. Dia pun tambah ngamuk terus ngancurin laptopnya. Padahal tuh laptop sebenarnya punya Charlie. Tak hanya Rick, Christine juga datang ke kantor dengan dandanan berantakan seperti habis nangis. Sambil marah-marah nggak jelas, Christine bilang kalau dia adalah wanita karir sukses yang nggak butuh cowok manja. Harper hanya bisa diam mendengarkan omelan bosnya. Dia yakin Christine dan Rick lagi berantem. Malam hari sepulang kerja, Harper menemui Charlie. Melihat ekspresi frustasi Charlie dan kondisi kantor yang berantakan, Harper tahu sepanjang hari ini Charlie kena omel juga. Charlie bilang malam ini dia tak boleh pulang dulu sebelum membuatkan proyek tugas sekolah anak Rick yang tadi siang ikut dihancurkan Rick. Demi melepas stres, mereka berdua memutuskan menginap di kantor. Sambil mengerjakan tugas sekolah, Charlie curhat. Sebenarnya dia udah nggak tahan kerja sama bos galak kayak Rick. Tapi dia juga nggak mau resign karena Rick pernah janji sebentar lagi akan menaikkan jabatannya. Harper juga ikut curhat. Dulu saat masih kuliah, dia pernah tersentuh membaca artikel tulisan seorang penulis hebat. Semenjak itu, dia bercita-cita ingin menjadi penulis juga agar bisa seperti penulis idolanya. Namun karena terlalu sibuk, dia jadi tak sempat menulis satupun artikel. Mendengar itu, Charlie memberi semangat. Mereka berdua pun menghabiskan malam